depan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Jumpa kembali di Sharing Firman. Tema Sharing Firman hari ini adalah tetap baik walau disakiti. Saudara, disakiti itu tidak mudah untuk kita terima. Memang Tuhan mengajarkan kita untuk boleh menerima penderitaan, lalu kita harus bersama-sama memikul salib, menyangkal diri dan ikut Yesus. Tapi persoalannya, bagaimana supaya kita bisa tetap berbuat baik, kita tetap berikan kasih, kita tetap berikan yang terbaik buat orang-orang yang menyakiti kita. Bagaimana caranya? Mari kita bahas. Lukas 6 ayat 27 firman Allah berkata, tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Saudara, pernahkah Anda diperlakukan tidak adil, dikhianati, difitnah, atau dilukai, atau disakiti oleh orang-orang yang saudara percaya? Ya, reaksi manusiawi, biasanya kita akan marah, bisa jadi membalas, atau ya akhirnya nggak mau, ya sudahlah, menjauh. Tapi sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk menjadi yang berbeda. Dunia mengajarkan mata ganti mata, tetapi Tuhan memanggil kita untuk menjadi terang dalam kegelapan. Tetap baik walau disakiti. Hari ini kita belajar bagaimana menghadapi luka dengan kasih Kristus. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa di Lukas 6:27 Yesus mengatakan, aku berkata, kasihilah musuhmu. Jadi kalau terhadap musuh, mengasihi, saudara. Berbuat baik kepada orang yang membenci kita. Wah, itu satu pesan Tuhan yang begitu luar biasa. Itulah kasih. Nah, tidak ada satupun dari kita yang senang kalau disakiti. Baik dengan kata-kata, perbuatan, pengkhianatan, maupun penolakan. Rasa sakit itu nyata, ya, dan seringkali meninggalkan luka yang dalam. Namun sebagai anak-anak Tuhan, kita dipanggil untuk hidup berbeda. Dunia mungkin membalas luka dengan luka, tapi kita dipanggil untuk membalas luka dengan kasih. Yesus sendiri juga memberikan teladan pada waktu dia disalibkan. Meski dicaci, diludahi, disiksa, Yesus tetap berkata di Lukas 23 ayat 34, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Lihat, Yesus menjadi teladan, maka kita ikuti teladan Yesus. Menjadi baik kepada orang yang menyakiti kita bukan berarti kita membenarkan perlakuan mereka. Oh no, tidak. Tetapi itu berarti kita menolak untuk membiarkan kepahitan dan kebencian menguasai hati kita. Jadi bukan untuk kebaikan orang lain, tapi untuk kebaikan diri kita. Saat kita memilih untuk tetap baik, kita sedang meniru karakter Kristus. Kasih, pengampunan, dan kebaikan adalah senjata rohani yang jauh lebih kuat daripada dendam. Nah, berikut kita akan bahas 4 alasan mengapa kita tetap harus baik walau kita disakiti. Yang pertama, Tuhan mengerti luka kita. Ibrani 4:15 firman Tuhan berkata, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Saudara, Yesus sendiri tahu persis apa perasaan kita, apa yang kita alami. Jadi kita jangan pernah mengatakan, wah Tuhan nggak ngerti perasaan gue, berat nih hati ini. Wah, Tuhan tahu. Yesus sendiri pernah alami pengkhianatan Yudas, penolakan Petrus, fitnah, siksaan, dan sebagainya. Tapi Yesus tidak pernah membalas. Tapi Yesus tetap mengasihi. Artinya, Tuhan tidak jauh dari luka kita. Dia memahami penderitaan kita secara pribadi. Makanya bagaimana aplikasi dalam kehidupan hari-hari? Mari, saya mendorong Bapak Ibu semua saat kita disakiti, kita tidak sendiri. Berdoalah, serahkan semua kepada Tuhan. Tuhan melihat kok dan Tuhan peduli. Artinya Tuhan tahu apa yang kita rasakan. Amin. Yang kedua, kebaikan adalah senjata orang percaya. Roma 12 ayat 17 firman Tuhan berkata, janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jadi firman Tuhan jelas mengatakan dan mengajarkan kita, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Lalu kita harus berbuat baik kepada siapapun. Amin. Bukan kepada orang yang baik kepada kita, tapi justru kita harus buat baik juga kepada orang yang membenci kita. Dunia membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi firman Tuhan mengajarkan membalas dengan kebaikan. So, ini bukan tentang kelemahan, tapi ini kekuatan rohani yang begitu luar biasa yang bisa menghancurkan lingkaran setan kebencian. Makanya di Matius 5 ayat 44 dikatakan, tetapi aku berkata padamu, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, aplikasi dalam kehidupan hari-hari adalah kita tetap baik.
kita sedang menunjukkan Kristus kepada dunia. So, ketika kita disakiti, kita tetap berbuat baik. Itu artinya kita sedang memperlihatkan, menunjukkan kemuliaan Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan kepada semua orang. Amin. Yang ketiga, luka yang kita alami bisa menjadi saluran berkat. Kejadian 50:20, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf dikhianati, dijual, dipenjara, tapi ia tetap baik dan Tuhan memakai lukanya untuk menyelamatkan banyak orang. Saudara, jangan buru-buru dulu ya, langsung mengatakan bahwa wah ini tidak baik, itu tidak baik. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Makanya jangan buru-buru, harus cepat keluar dari penderitaan. Bersyukurlah dan biarkan Tuhan memproses hati kita. Kadang luka adalah jalan menuju promosi ilahi daripada Tuhan kita yang dahsyat. Katakan amin. Yang keempat, menjadi baik adalah pilihan, bukan perasaan. Kita bisa tetap baik bukan karena kita kuat, tapi karena Roh Kudus yang di dalam kita memberikan kekuatan, memberikan kasih, memberikan kemampuan buat saudara dan saya. Kebaikan bukan reaksi alami manusia, tapi hasil dari hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Katakan amin. Makanya balaslah fitnah dengan doa. Balaslah pengkhianatan dengan pengampunan. Balaslah kejahatan dengan sikap lembut. Ini tidak mudah, tapi inilah jalan salib. Katakan amin. Saudara, Tuhan tidak memanggil kita untuk menjadi korban, tapi pemenang. Bukan dengan kekuatan dunia, tapi dengan kasih Kristus. Kita dipanggil untuk menjadi terang, bukan menyatu dengan gelap. Bagaimana aplikasi dalam kehidupan kita hari-hari? Mari, yang pertama saya mendorong Bapak Ibu semua berdoalah untuk orang-orang yang menyakiti saudara. Bukan untuk menghukum mereka, tapi agar hati saudara tetap bersih. Yang kedua, tolak kepahitan. Jangan biarkan luka mengendalikan sikap saudara. Jadi jangan izinkan kepahitan bercokol dalam hati saudara. Tolak dalam nama Yesus. Dan yang ketiga, pilih untuk tetap baik, tetap berbuat baik. Mungkin tak mudah, tapi Roh Kudus akan memampukan saudara. Jika hari ini Anda terluka, Anda disakiti, izinkan Tuhan menyembuhkan lukamu dan memampukan saudara untuk tetap baik. Mungkin saudara perlu melepaskan pengampunan hari ini. Berdoalah, minta pertolongan Tuhan, minta kekuatan daripada Allah kita di dalam nama Yesus. Mungkin saudara perlu berhenti membalas dan mulai tekun berdoa. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.